Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardi Saputra, kelas IF 206, jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap Entity Relationship Diagram atau IRD perusahaan mebel. Untuk yang utama, gambaran umum diagram. Untuk yang pertama di aliran hulu atau pengadaan, yaitu supplier. Supplier sebagai pemasok bahan baku dikirim melalui shipment dan diterima sebagai item. Nah, untuk penjualannya, pelanggan mengajukan order atas produk mebel yang diproduksi perusahaan, yaitu dan titik temunya berada di kedua yang pertama di relasi use in. Jadi item dan produknya melalui use in. Untuk yang kedua, identifikasi entitas, yaitu yang pertama supplier, orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Yang kedua, shipment, transaksi penerimaan barang dari supplier. Yang ketiga, item, jenis komponen atau bahan baku produk. Yang keempat, produk, jenis mebel yang dibuat perusahaan. Yang kelima, customer, orang atau perusahaan yang memesan produk. Dan yang keenam, order, transaksi penjualan produk ke seorang konsumen. Untuk yang ketiga, usulan atribut dan kunci. Untuk yang pertama, entitas, yaitu ada supplier, shipment, item, produk, customer, dan order. Untuk primary key-nya, kuncinya di supplier ID, shipment ID, item, produk, customer, dan order. Dan untuk atribut pendukung, yaitu di supplier ada nama supplier, alamat, nomor telepon. Di shipment ada tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan. Di item ada nama item, satuan, jenis bahan. Yang keempat, produk, nama produk, deskripsi, finishing, dan harga standarnya. Yang kelima, customer, nama customer, alamat, dan kontaknya. Dan order, tanggal order, dan status order. Seluruh primary key menggunakan shortcut key berupa kode unik, bukan atribut alami seperti nama, karena nama dapat sama antar baris dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk yang keempat, analisis relasi. Yang pertama, send, supplier ke shipment. Supplier mengirimkan kiriman bahan baku, lalu ada supplier ke item, supplier memasok jenis bahan baku tertentu, lalu includes, shipment ke item, satu kiriman berisi item apa aja, use in, item ke produk, bahan baku dipakai dalam produk tertentu, request produk ke order memesan produk apa aja, customer ke order, pelanggan mengajukan pesanan. Lanjut, 5. Pembacaan kardinalitas dan modalitas. Yang pertama itu ada send, supplier sentuh, prinsip no and shipment. Setiap kiriman wajib berasal dari tempat satu supplier. Lalu supplies, satu item boleh dipasok lebih dari satu supplier. Includes, satu kiriman wajib berisi minimal satu item. Lalu use in, struktur bill of material keduanya wajib. Request, produk baru boleh belum pernah dipesan. Yang selanjutnya submit, setiap order wajib dimiliki tepat satu pelanggan. Lanjut, 6. Aturan bisnis yang terbentuk. Yang pertama, setiap penerimaan barang harus tercatat asal suppliernya, sehingga bahan baku cacat dapat ditelusuri. Yang kedua, satu jenis bahan baku boleh memiliki lebih dari satu supplier.
meminimalkan risiko keterlambatan pasokan. Yang ketiga, tidak boleh ada pesanan tanpa pelanggan dan tidak boleh ada pesanan kosong tanpa produk. Yang keempat, setiap produk harus terdefinisi komposisi bahan bakunya untuk menghitung kebutuhan material dan HPP. Yang kelima, data master belum bertransaksi, supplier pelanggan atau produk baru tetap dapat disimpan. Yang ketujuh, transformasi ke tabel relasional. 6 tabel entitas yaitu supplier, shipment, item, product, customer, order, yaitu dan 4 tabel asosiatif, supplier item, shipment item, product item, outbound plan. 8 alur data menyeluruh dari customer untuk data pelanggan tersimpan, lalu order, pesanan dicatat, order line, detail produk yang dipesan, produk item, komposisi bahan baku meja, lainnya, supplier item, bahan dipesan ke supplier, dan shipment, barang datang dan dicatat. Dengan struktur ini, satu pesanan pelanggan dapat ditelusuri sampai ke supplier bahan bakunya, dan sebaliknya, satu bahan baku cacat dapat ditelusuri ke produk serta pesanan mana saja yang terdampak. 9. Catatan dan saran penumpang. Untuk stok atau persediaan, jumlah barang masuk ada di shipment dan barang keluar ada di produksi. Namun posisi stok belum dikelola dan entitas tersendiri. Untuk invoice atau pembayaran, siklus penjualan berhenti di tahap pemesanan dan belum sampai pada penagihan serta pelunasan. Untuk yang 3, produksi, belum ada entitas yang menghubungkan pemakaian bahan baku secara nyata dengan produk yang dihasilkan. Meskipun demikian, untuk lingkup analisis struktur data ERD ini sudah baik, tidak ada relasi M banding N yang dibiarkan menggantung secara transformasi, dan setiap tabel telah memenuhi bentuk normal ketiga karena tidak terdapat atribut berulang maupun ketergantungan transitif. Kesimpulan atau ringkasan hasil analisis ada 6 entitas, seluruhnya desa sebuah, 6 relasi, 4 relasi, 10 tabel, 6 entitas, 4 asosiatif. Secara keseluruhan, diagram ini berhasil memodelkan 2 proses bisnis inti perusahaan Mamil, pengadaan bahan baku dan penjualan produk, dalam satu struktur basis data yang utuh dan terintegrasi. Cukup dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian maupun kesalahan dalam analisis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.